Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin melanjutkan materi rangkuman yang telah saya datangi seminar dengan judul Jadilah Manajer yang Hebat yang dibawakan oleh Coach Fitra Jaya Saleh. Di sini ada 4 bab yang tersisa dari pembahasan yang hari lalu atau hari kemarin, yaitu actually controlling, decision making, time management, problem solving, and adaptasi dan inovasi. Baik, langsung aja. Kemarin Coach Fitra berbicara kalau manajer itu adalah orang yang mengelola perusahaan untuk melakukan perubahan. Dan perubahan ini ada 2 jenis ya. Yang pertama ada pertumbuhan, yaitu result, dan yang kedua ada perbaikan, yaitu performan. Dan di bab sini, Coach Fitra juga memakai modul spesial untuk bisa menyelesaikan masalah, yaitu dengan metode growth. Apa sih growth itu? Growth itu yang pertama dari huruf G, yaitu adalah goal atau tujuan. Yang kedua reality atau yang terjadi saat ini. Yang ketiga ada option, pilihan atau tindakan. Yang keempat ada will, apa yang akan dilakukan. Yang kelima ada tactics, kapan dan bagaimana kamu akan melakukan itu. Yang kelima dan yang keenam adalah habits atau kebiasaan. Seperti mempertahankan kesuksesan ya. Contoh dari awal itu goal, tujuan. Apa tujuan kamu itu bekerja di sini? Apa yang kamu inginkan untuk perusahaan ini? Lalu yang kedua adalah reality. Apa yang terjadi saat ini? Yang kondisi sekarang perusahaan ini itu seperti apa? Yang ketiga ada option. Kamu harus memiliki beberapa plan, beberapa rencana untuk melakukan perubahan itu. Yang keempat ada will. Setelah kamu menulis atau mempunyai beberapa plan, kamu akan memilih apa yang akan kamu lakukan, yang fix yang kamu lakukan. Yang kelima ada tactics. Kapan dan bagaimana kamu akan melakukannya itu. Yang keenam ada habits, kebiasaan. Untuk melakukan perubahan ya kamu harus memiliki kebiasaan yang baik mulai saat ini juga. Terus untuk masuk bab 5, yaitu bab 5 adalah actuating and controlling. Di sini kita kemarin melakukan role play atau permainan dengan tim atau kelompok. Dengan satu tim itu ada 4 orang. Di sini kita menganalisis itu permasalahan yang menggunakan metode GAP analis atau gap analis. Di sini Coach Fitra juga bilang kalau ada gap di perusahaan itu tidak baik karena jika hasil kita adalah misalkan 5, namun tujuan kita adalah 7. Nah, itu kan ada gapnya 2. Jadi itu tidak baik ya. Di sini kita melakukan kelompok, melakukan role play untuk menyelesaikan masalah. Kemarin kita menyelesaikan masalah dengan tema dalam pengelolaan operasional. Kita jadi sebagai tim harus bisa menyelesaikan masalah. Di sini masalahnya adalah perusahaan pesanan ini adalah waktunya 48 jam, sementara target kita adalah 24 jam. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kita bisa menggunakan metode sama yang seperti yang tadi, yaitu menggunakan growth canvas. Di sini saya sudah mencatat apa aja caranya. Yang pertama dari goal itu. Goal kita adalah memastikan proses produksi tercapai dalam waktu 24 jam atau 1 hari. Dan yang kedua adalah meningkatkan efisiensi. Lalu realita yang terjadi saat ini adalah perusahaan ini mengalami hambatan waktu menjadi 48 jam yang seharusnya 24 jam. Tindakan apa yang kita lakukan? Yaitu mengidentifikasi penyebab utama itu. Lalu ada juga mengoptimalkan shift kerja atau tambah tenaga kerja. Yang ketiga ada meningkatkan koordinasi antar tim. Jadi ini adalah beberapa plan yang harus dilakukan. Lalu yang keempat adalah apa yang akan kita lakukan? Will adalah otomasi proses produksi untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja. Jadi kita harus otomasi menggunakan mesin yang lebih canggih lagi untuk mengurangi tenaga kerja.
Jika memang ini tidak bisa, ada opsi dua, yaitu dengan menambah tenaga kerja atau menambah juga mesin kerja. Lalu yang kelima adalah tactics. Menggunakan dashboard monitoring untuk memantau proses pekerjaannya. Yang kedua, mengadakan pelatihan efisiensi untuk mengadakan pelatihan untuk lebih efisien dalam bekerja. Dan yang keenam adalah habits. Jadi habitsnya adalah lakukan meeting dan briefing lebih rutin lagi, seperti briefing tiap pagi dan sore diadakan. Ketika ingin bekerja dan sudah bekerja. Untuk meeting ya seminggu sekali kita mengadakan meeting untuk lebih memonitoring proses pekerjaan itu. Yang lalu ada kedua itu mengaudit produksi mingguan untuk mengidentifikasi potensi masalah. Lalu kita masuk ke bab 6, yaitu decision making. Decision making di sini kita menggunakan metode WOOP, WOOP. Apa aja itu? Yang pertama ada wish atau goal. Yang kedua ada outcome. Kenapa kamu goal itu? Yang ketiga ada obstacles, masalah atau kendala-kendala. Terus yang keempat ada plan of action. Jadi, apa sih yang kamu mau dari goal itu? Ketika kamu sudah tahu goal dan kenapa kamu mau goal itu, pastikan kita ada hambatan-hambatannya itu. Nah, kita harus mencari apa aja masalah-masalah itu, sebab-sebab masalah itu. Jika sudah, baru kita melakukan action atau tindakan. Intinya adalah cari permasalahannya, lalu cari akar masalahnya atau sebab-sebab masalah itu. Jika sudah menemukannya, baru kita bisa mengaction atau tindak lebih lanjut dari masalah itu. Lalu untuk bab selanjutnya yaitu bonding atau time management. Di sini trust itu sangat penting ya kita sebagai manajer. Karena untuk bisa mempercayai tim kita sendiri. Di sini kita juga apa yang harus perhatikan ketika kita menjadi manajer itu untuk bisa membonding tim kita itu. Yang pertama adalah kita tuh harus berbicara terus terang ya. Tidak boleh menutupi apa aja yang ketika tim kita ada salah, kita harus terus terang untuk membicarakan kemasalahan itu. Yang kedua ada demonstrate respect. Itu menunjukkan sikap menghargai dan peduli. Kita hargai ya usaha-usaha tim kita ketika sudah berusaha, meskipun itu memang tidak baik ya, kita harus menghargai itu ya. Karena itu ya bisa meningkatkan kepercayaan dari tim kita. Yang ketiga ada create transparan, yaitu transparan dan otentik. Ya, kita harus terbuka antar sesama, tidak ada yang menutupinya. Yang keempat ada recurrent, yaitu mau memperbaiki diri. Yang kelima ada show loyalitas, menunjukkan keloyalitasan. Lalu langsung aja ke bab selanjutnya, yaitu pemecah masalah atau problem solving. Di sini kita sebagai manajer ya, kita harus bisa memecahkan masalah ya teman-teman. Dan untuk memecah masalah ya kita mempunyai banyak cara, seperti yang tadi ada growth canvas, ada gap analysis, dan juga ada fishbone. Di sini fishbone kita juga kemarin melakukan role play atau praktek untuk menyelesaikan masalah ini secara individu. Kita bisa menyelesaikan masalah apa yang ada pada diri kita sendiri atau pada tempat kita bekerja. Kita kemarin melakukan praktek seperti itu ya teman-teman. Baik, itu saja yang saya dapatkan dari hasil materi seminar dengan judul Jadilah Manajer yang Hebat untuk hari kedua. Ini merupakan materi penting untuk kita sebagai manajer atau owner yang memiliki trouble atau permasalahan pada perusahaan kita ya teman-teman. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.